masuk akal atau tidak? Saya nggak tahu. Cuman kalau misalnya ada yang dirugikan, ya udah nggak apa-apa ya, saling ini aja. Kalau misalnya mau klarifikasi tempat saya, hubungin saya aja. Aduh, habis itu nanti laporan itu, jangan cuma pengacara aja. Oh, capek, janganlah. Udahlah, biarkan normal, melanjutkan hidupnya dia. Yang pihak yang merasa dirugikan, lanjutkanlah hidupmu. Kalau misalnya lo ngerasa nggak benar apa yang dia katakan, ya udah benar, lo laporin aja polisi atau apa. Tapi siap-siap ya, kalau ada yang nyerang balik, lo hati-hati. Namun saat dikonfirmasi lagi oleh tim insert di Polda Banten siang tadi, nyali Jumadi mendadak ciut. Bak menjilat ludah sendiri Jumadi dan Rozi yang sebelumnya yakin melawan Densus ketika batal laporkan Densu ke polisi. Dan berkilah bahwa tak bermaksud menyinggung nama Densu demi fokus pada laporannya untuk Norma. Ya, saya mengklarifikasi bahwasanya yang saya laporkan nih, itu saudara NR atas dasar Undang-Undang IT ya, yang telah mencemarkan klien kami saudara R. Saya tidak pernah yang namanya melaporkan saudara DS ke Polda Banten, itu tidak ada, tidak seperti itu. Hanya kami kan melaporkan di sini itu untuk mendistribusi. Jadi dia memviralkan seolah-olah seperti itu ini bersalah, tapi faktanya tidak. Oke, itu saudara DS makanya kami di sini melaporkan yaitu Undang-Undang IT-nya. Oke. Halo Sobat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, nampaknya Denny Sumargo nggak main-main dengan apa yang terjadi di podcastnya jika sampai dia dilaporkan. Justru pengacara dari Rozi yang akan melaporkan Denny Sumargo ketar-ketir sekarang mendapat ancaman dari Denny Sumargo. Ya, kita tahu bukan lawan yang sepadan jika Rozi ini mau melaporkan Denny Sumargo. Di samping memang sudah fatal kasusnya ini, juga soal ketenaran, link dan juga pengacara yang dimiliki Denny Sumargo tentu jauh lebih handal dari pengacara yang dimiliki oleh Rozi, karena nampaknya pengacara Rozi Zai ini hanya numpang tenar dengan kasus ini agar dia tampil di depan publik. Kasusnya juga sudah menjadi konsumsi dari netizen se-Indonesia dan dukungan kepada Risma jauh lebih banyak dan bahkan mungkin 99% mendukung Risma. Apalagi Risma juga sudah mendatangi Kopi Joni, tempat Hotman Paris biasa menerima aduan-aduan masyarakat. Ya, Hotman Paris juga sudah siap untuk membantu Risma karena Hotman Paris memang pengacara yang suka membantu orang yang teraniaya. Maka dari itu, pengacara dari Rozi Zai pun akhirnya ketar-ketir dan mengaku tidak melaporkan Denny Sumargo. Tetapi bola terus bergulir. Biasanya di sini akan ada pengacara yang juga handal yang numpang tenar. Kemana Firdaus Oyobo yang biasanya kontroversi seperti ini suka dia muncul tiba-tiba. Ingat, Firdaus adalah pengacara dukun dan juga pengacara dari Dodi Sudrajat yang waktu dulu kasus Vanessa Angel sempat muncul dan berada di pihaknya Dodi. Menarik, kita tunggu saja bagaimana kasus ini akan berkembang. Biasanya akan banyak yang muncul tokoh-tokoh pengacara untuk membuat kasus ini makin ramai. Tapi nampaknya pihak Norma Risma yang masih cukup kuat untuk meladeni pihak Rozi Zai dan pengacaranya. Masuk akal atau tidak? Saya nggak tahu. Cuman kalau misalnya ada yang dirugikan, ya udah nggak apa-apa ya, saling ini aja. Kalau misalnya mau klarifikasi tempat saya, hubungin saya aja. Aduh, habis itu nanti laporan itu.
Nah begitulah, Denny Sumargo siap dengan apapun yang dikatakan oleh pihaknya Rozi. Kalau dirugikan ya nggak apa-apa, silahkan lapor polisi. Tapi kalau mau podcast di tempatnya Denny Sumargo, ayo hubungi saya. Kita beber bersama fakta-faktanya di podcastnya Curhat Densu. Begitu akan lebih fair. Tapi Densu juga mengingatkan nanti duitmu habis kalau ngelawan saya. Nggak usah lah pakai lapor-lapor daripada duit lo habis ya. Jadi datang aja baik-baik, kalau mau klarifikasi dikasih tempat sama Densu. Tapi kalau memang mau meneruskan laporan, Densu juga siap meladeni pihak Rozi Zai. Karena Densu sudah sangat siap untuk soal hukum dan pengacara handal sudah siap mendampingi Denny Sumargo. Kamu kok cuma pengacara aja? Kamu kok cuma pengacara aja? Capek, janganlah. Capek, janganlah. Udah, biarkan Norma melanjutkan hidupnya dia. Yang pihak yang merasa dirugikan, lanjutkanlah hidupmu. Kalau misalnya lo ngerasa nggak benar apa yang dia katakan, ya udah benar, lo laporin aja polisi atau apa. Tapi siap-siap ya. Kalau ada yang nyerang balik, lo hati-hati. Siap ya. Kalau ada yang nyerang balik, lo hati-hati. Nah itulah, sambil menunjuk Densu, menunjuk hidungnya Rozi Zai dan pengacaranya. Siap-siap lo ya. Kalau ada yang nyerang balik, lo hati-hati saja. Siapkan dananya, siapkan mentalnya, siapkan psikologisnya agar tidak menyesal di kemudian hari. Dan nampaknya dengan ancaman Densu ini pengacaranya sudah ketar-ketir guys. Dan akhirnya sepertinya masih berpikir ulang untuk melaporkan Densu atau Denny Sumargo. Ya, kita tunggu saja bagaimana kasus ini. Apakah makin berkembang? Apakah ada yang menangkap bola liar ini? Pengacara-pengacara handal, mungkin ada yang ingin ikut nimbrung di kasus ini. Kita tunggu saja tanggal mainnya. Namun saat dikonfirmasi lagi oleh tim Insert di Polda Banten siang tadi, nyali Jumadi mendadak ciut. Bak menjilat ludah sendiri Jumadi dan Rozi yang sebelumnya yakin melawan Densus ketika batal laporkan Densu ke polisi. Dan berkilah bahwa tak bermaksud menyinggung nama Densu demi fokus pada laporannya untuk Norma. Ya, saya mengklarifikasi bahwasanya yang saya laporkan nih, itu saudara NR atas dasar Undang-Undang IT ya, yang telah mencemarkan klien kami saudara R. Saya tidak pernah yang namanya melaporkan saudara DS ke Polda Banten, itu tidak ada, tidak seperti itu. Hanya kami kan melaporkan di sini itu untuk mendistribusi. Jadi dia memviralkan seolah-olah seperti itu ini bersalah, tapi faktanya tidak. Oke, itu saudara DS makanya kami di sini melaporkan yaitu undang-undang IT-nya.